Tiga langkah mudah menyusun laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang memuat hasil akhir dari proses atau siklus akuntansi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Komponen-komponen laporan keuangan. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Langkah pertama dalam menyusun laporan keuangan adalah mengetahui siklus akuntansi. Kita tahu kan siklus akuntansi? Siklus akuntansi merupakan tahap pencatatan yang dimulai dari bukti transaksi, dan dari bukti transaksi ini nantinya dibuatkan jurnal. Dari jurnal ini akan menghasilkan buku besar, neraca saldo, dan perlu juga nantinya membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penutup yang akan ditutup adalah penutup buku besar. Sehingga pada saat kita menutup buku besar, akan diketahui berapa neraca saldo setelah penutupan. Tahap-tahapan dari mulai buku besar tadi sampai dengan neraca saldo setelah penutupan merupakan tahapan pengiktisaran. Tahap selanjutnya merupakan tahap laporan. Tahap laporan ini merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dimulai dari bukti transaksi tadi. Apa saja? Neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Jadi ini merupakan gambaran siklus akuntansi. Langkah kedua adalah kita harus menyusun kode rekening atau chart of account. Dalam penyusunan kode rekening ini, kita mulai dari rekening-rekening yang lancar. Dalam hal ini merupakan aktiva lancar. Setelah itu, aktiva tidak lancar. Selanjutnya, merupakan liabilitas, ekuitas, dan beban serta pendapatan. Jadi ini kode akun yang harus kita buatkan sehingga mudah bagi kita dalam melakukan proses jurnal. Langkah ketiga adalah kita mencatat ke dalam jurnal. Jadi kunci utama dalam pembuatan laporan keuangan ini adalah proses jurnal. Sebelum kita membuat ke dalam jurnal, kita harus mengetahui terlebih dahulu aturan debit dan kredit. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa kita harus memisahkan jenis perkiraannya terlebih dahulu. Di sini ada neraca. Neraca ini terdiri dari aktiva, kewajiban, dan dividen. Untuk aktiva, apabila bertambah di sebelah debit dan berkurang sebelah kredit, dan saldonya nantinya di sebelah debit. Sedangkan kewajiban merupakan kebalikan dari aktiva, bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Saldo normalnya nanti sebelah kredit. Selanjutnya modal. Modal apabila bertambah, dia sebelah kredit, sedangkan berkurang nantinya sebelah debit. Saldo normalnya adalah sebelah kredit. Selanjutnya prive atau dividen. Nah, untuk prive ini khusus untuk perusahaan-perusahaan pribadi. Sedangkan dividen nantinya khusus untuk badan usaha yang berbentuk PT. Dividen ini apabila bertambah, dia sebelah debit, sedangkan berkurang di sebelah kredit. Saldo normalnya nanti sebelah debit.
Selanjutnya, akun laporan laba rugi. Dalam akun laporan laba rugi ini terdiri dari pendapatan dan beban-beban. Pendapatan apabila bertambah nantinya sebelah kredit, sedangkan berkurang di sebelah debit. Saldo normalnya adalah sebelah kredit. Sedangkan biaya ataupun beban jika bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit. Saldo normalnya nanti sebelah debit. Jadi ini aturan yang harus kita pahami di dalam membuat jurnal. Selanjutnya kita harus mengetahui lagi jenis-jenis jurnal. Jurnal ini yang pertama jurnal umum. Jurnal umum merupakan sarana untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Jadi pencatatan ini dilakukan berurutan. Selanjutnya jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan sarana yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang sejenis dan terjadinya berulang-ulang. Selanjutnya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan, sehingga menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Yang terakhir merupakan jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang digunakan untuk menutup akun nominal sementara. Jadi nantinya akun nominal sementara ini akan dipindahkan ke dalam saldo laporan laba rugi. Jurnal penutup ini merupakan jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun sementara. Yang nantinya setiap bulan akun sementara ini ditutup sehingga periode berikutnya saldonya dimulai dari awal lagi atau nol. Untuk mempermudah di dalam penyusunan laporan keuangan tadi, tentunya kita memerlukan suatu program akuntansi, yang laporan akuntansi ataupun program akuntansi yang paling mudah dan sering digunakan adalah program akuntansi Excel. Pada program akuntansi Excel ini, kita tinggal memasukkan apa yang menjadi transaksi kita. Jadi nantinya kita harus memasukkan langsung ke dalam jurnal. Jurnal dimasukkan akan menghasilkan laporan keuangan. Jadi kita tidak perlu ribet lagi, tidak perlu susah payah lagi di dalam memilih. Tetapi proses jurnal ini sudah lengkap karena kita di awal sudah membuat kode akun. Siapakah yang wajib mengikuti pembelajaran akuntansi ini? Yang pertama, pelaku usaha. Yang kedua, staf administrasi ataupun staf accounting, para dosen dan guru, mahasiswa, dan masyarakat yang memerlukan laporan keuangan. Terima kasih.